Pemirsa Intens Investigasi, sempat terkuak isu adanya orang ketiga dalam hubungan asmara Ari Lasso dan Dirly Joshua, dan berujung pada aksi Dirly Joshua yang menyatakan telah putus dengan Ari Lasso dan tak mungkin kembali lagi. Aditya yang merasa dirinya dituding sebagai orang ketiga sempat menantang Dirly Joshua dengan muncul di akun media sosial Dirly Joshua dan menyampaikan komentar menohok. Keduanya pun saling berbalas komentar dan membuat jagat maya kian panas. Dari klarifikasi yang muncul di sosial media, terungkap bahwa Ari Lasso lah yang pertama kali mengirimkan pesan pendek kepada Aditya. Hal itu rupanya bocor ke tangan Dirly Joshua. Lalu ia melabrak Aditya melalui voice note di handphone Ari Lasso. Tak terima dituding orang ketiga, kabarnya Aditya melayangkan laporan polisi atas Dirly Joshua ke Mabes Polri. Mengklarifikasi apa yang terjadi, pihak Ari Lasso pun muncul di hadapan publik. Lantas, seperti apa klarifikasi Ari Lasso atas apa yang sebelumnya terjadi? Apa tujuan Ari Lasso ketika pertama kali menghubungi Aditya? Dan apa tanggapannya atas kabar langkah hukum dari Aditya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, netizen dan publik sebelumnya sempat dihebohkan oleh perseteruan panas yang terjadi antara Dirly Joshua selaku kekasih Ari Lasso dengan sosok perempuan bernama Aditya. Hal ini bermula ketika Aditya tiba-tiba muncul dan menuliskan komentar menohok di akun Instagram Dirly Joshua. Di dalam komentar itu, Aditya mengakui bahwa dirinya diancam oleh Dirly Joshua hingga keduanya terlibat aksi saling balas komentar pedas. Diduga, usai keduanya saling berbalas komentar menohok di sosial media, Dirly Joshua kabarnya mengumumkan kandasnya hubungan asmara antara dirinya dengan Ari Lasso. Di tengah panasnya isu orang ketiga yang menghebohkan ini, akhirnya pihak Ari Lasso pun muncul dan angkat bicara. Ia menjelaskan tujuannya melakukan komunikasi pertama kalinya dengan Aditya. Seperti inilah penjelasan dari Ari Lasso. Pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall. Handphonenya terinstall tuh. Misal jadi hilang semua, kemudian dia nggak tahu di siapa-siapa, ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan, ya biasa dia dengan itu orangnya kan memang ramah kan, gitu biasa aja. Memang dia dan diakui memang dia ngechat pertama mungkin ini siapa sih kan gitu kan, atau apa kan gitu kan, saya nggak ngerti ya kan kalau masalah itunya. Sebenarnya ada sih kalau itu, tapi kita nggak ngerti. Memang poinnya ngechat pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau goda atau menggoda, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin Mbak Dirly kemungkinan besar ya patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ. Lagi ada di situ ya Mas Ari kasih aja, handphone ini ambil aja biasa aja, silakan. Ini segala macam mungkin. Nah ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional. Biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika, gitu. Jadi lebih impulsif gitu ya. Jadi hal-hal biasanya kayak gitu aja. Setelah Ari Lasso menjelaskan maksud dan tujuannya mengirimkan pesan kepada Aditya yang dibalas oleh Aditya, Ari Lasso juga mengungkapkan tanggapan Dirly Joshua. Seperti diketahui publik sebelumnya, Dirly Joshua sempat meradang dan menuding Aditya sebagai orang ketiga yang memperkeruh hubungan asmaranya dengan Ari Lasso. Dan terakhir dinyatakan bahwa putusnya Mas Ari dengan Mbak Dirly itu karena saudari Ati ada klaim seperti itu. Nah itu sangat mengganggu karena nggak, jadi si ini orang ini
ya tidak se apa namanya itu, tidak semengganggu itu sebenarnya, ya kan, tidak semengganggu itu sebenarnya untuk dia. Saya nggak bilang dia nggak worth it ya untuk hubungan mereka berdua. Di awal mungkin iya, karena ada reaksi di awal itu, karena ada chat pertama, kemudian ada reaksi itu segala macam. Tapi itu case close. Nah, kemudian kan panjang nih, panjang, safari gitu kan, safari kayak gitu. Nah, kemudian ada patut juga ada unsur mengklaim bahwa putusnya Mas Ari sekarang karena si ini, enggak, seolah-olah seperti itu. Itu yang saat ini mungkin mengganggu. Kalau memang tidak ada unsur untuk manjang-manjangin masalah, kalau tidak ada unsur panjat sosial, harusnya mau koordinasi lawyernya atau si yang bersangkutan dengan kami. Case close dong. Kalau itu oke, kita selesai segala macam, case close. Tapi kalau nggak mau, itu aja. Ari Lasso juga berbicara tentang kabar Aditya yang telah melaporkan Dirli Joshua ke Mabes Polri. Lantas, sampai sejauh mana pihak Ari Lasso mengetahui langkah hukum yang ditempuh Aditya tersebut? Benarkah Dirli Joshua memang sudah dilaporkan oleh Aditya ke Mabes Polri karena dirinya tidak terima dituding sebagai orang ketiga dalam hubungan asmara Dirli dan Ari Lasso? Bagaimana penjelasan dari pihak Ari Lasso dan Dirli Joshua tentang isu orang ketiga tersebut? Seperti apa langkah hukum Ari Lasso dan Dirli Joshua ke depannya untuk menghadapi langkah hukum dari Aditya? Benarkah Dirli Joshua akan membuat laporan polisi atas Aditya? Kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Nah, kita juga butuh dari habis dari sini mungkin kita akan cek apakah benar-benar sudah dilaporkan atau belum. Ketika hal itu sudah disampaikan ke publik, ya kan, oleh saudari AT ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya. Kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum, jadi satu, ya kan. Ya, jadi oleh karena itu, tapi yang ketiga, bahwa kehadiran ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ari Lasso sudah menjelaskan hubungan dirinya dengan Dirli Joshua saat ini dan ketika pertama kali berkomunikasi dengan Aditya. Lantas, seperti apa komentar mantan istri Ari Lasso yang sempat menanggapi hubungan asmara antara Ari Lasso dan Dirli Joshua ketika mereka masih berpacaran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum jalinan cinta Ari Lasso dan Dirli Joshua sempat dikabarkan putus, mantan istri Ari Lasso yang bernama Vita Desi sempat menanggapi hubungan asmara mantan suami. Vita Desi mengakui bahwa ia turut merasa gembira dan bahagia dengan hubungan asmara Ari Lasso dan Dirli Joshua. Vita Desi juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak masalah ketika menyaksikan sang mantan suami yang resmi bercerai dengannya pada bulan Februari tahun 2024 ini bahagia dengan kekasih barunya. Sebagai mantan istri, ketika itu Vita mendukung hubungan asmara Ari Lasso dengan Dirli Joshua, asalkan mereka merasa bahagia dengan hubungan yang mereka rajut.
Ikut seneng dong. Ikut seneng dong. Biar Tuhan yang atur. Berarti nggak masalah lihat mantan udah happy lagi? Nggak masalah. Baik-baik aja kok. Intinya komunikasi baik-baik sampai sekarang. Baik-baik aja. Dan Baik-baik aja. mendukung untuk yang viral sekarang. Boleh. Kan yang happy harus happy dong. Selain itu, Vita Desi juga mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Ari Lasso masih baik-baik saja, meski mereka sudah resmi bercerai setelah 25 tahun berumah tangga. Menurutnya, komunikasi yang mereka rajut pasca bercerai terjalin dengan baik, karena masih ada anak-anak mereka yang harus mereka perhatikan bersama. Meski anak-anak sudah dewasa, namun sentuhan cinta dan kasih sayang sebagai orang tua tentu saja masih dibutuhkan dan perlu diberikan oleh Ari Lasso dan Vita. Ya, baik-baik aja kok semuanya. Baik-baik aja. Hubungan Mbak Vita dengan mantan juga going Baik-baik aja, baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih hubungan soal anak juga kok. Anak-anak Vita ya? yang kecil sama aku. Terus yang gede ya, tiap hari Senin sampai Jumat karena kantornya dekat sama aku juga. Tapi pas weekend di rumahnya sendiri. Yang nomor 3 di London kan. Yang nomor 3 di barusan selesai SAE itu tinggal sama papanya. Yang nomor 4 yang di London. Salah seorang anak Ari Lasso, yaitu Aura Rifanya, juga mengungkapkan hubungan Ari Lasso dengan mantan istrinya Vita Desi pasca mereka bercerai. Aura mengakui bahwa hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja, meski mereka sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri. Aura mengungkapkan bahwa meskipun antara ayah dan ibunya kini ada sesuatu hal, namun semuanya tidak mempengaruhi hubungan dan komunikasi mereka pasca bercerai, yang diakuinya biasa saja dan bahkan tidak ada bedanya. Diakui sang anak bahwa orang tuanya masih sering kumpul bersama dan bahkan mereka masih berada dalam satu grup yang sama seperti dulu. Itu lebih kayak mungkin papa lebih itu kali ya, nggak enak kalau aku yang ngomong gitu. Jadi aku cuma bisa share itu aja sih kali ya. Nggak ada apa-apa sih, semuanya semua baik-baik aja. Jadi cuma kalau misalnya ada apa-apa, semuanya baik-baik aja sih. Jadi kayak ya semuanya seperti biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udah biasa aja sih sebenarnya gitu. Semua masih bareng-bareng, kayak grup semua juga semua masih bareng-bareng, aman aja sih. Sebenarnya semua kayak biasa-biasa aja sih. Jadi tuh semua kayak sebenarnya privasi, aku nggak bisa cerita apa-apa juga. Tapi kayak aku sama mama, sama Mimi, sama papa juga semuanya biasa aja. Jadi kayak semuanya baik-baik aja, kayak kumpul juga masih bareng-bareng semuanya gitu, semua baik-baik aja sih. Karena kita juga kayak semua kayak temen ya, jadi kayak semuanya biasa aja sih, semuanya santai-santai aja. Kayak aku sama papa juga ngobrol kayak teman, sama mama juga ngobrol kayak teman semuanya. Jadi kita semuanya santai-santai aja sih, semuanya baik-baik aja. Tanggapan mantan istri Ari Lasso tentang hubungan asmara antara Ari Lasso dan Dearly Joshua ketika mereka masih berpacaran. Lantas, seperti apa perjuangan Ari Lasso yang tanpa lelah bertarung dengan penyakit kankernya hingga sembuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, melihat kembali momen terberat dalam kehidupan Ari Lasso ketika beberapa tahun lalu ia berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker limfoma yang dideritanya. Namun akhirnya ia berhasil sembuh pada akhir tahun 2021 silam. Ari Lasso menyadari bahwa kesembuhan dirinya merupakan anugerah dari Tuhan. Perjuangannya selama 9 bulan dengan menjalani 6 kali kemoterapi tidak sia-sia. Tubuhnya dinyatakan bersih dari sel-sel kanker, dan ia menyatakan siap kembali berkarya di panggung musik. Namun ketika itu, setelah dirinya sembuh, Ari Lasso masih rutin mengkonsumsi obat untuk pemulihan usus dan saluran pencernaannya akibat efek dari obat kemoterapi yang pernah dijalaninya.
Karena tingginya tekad Ari Lasso untuk sembuh, ia pun rela untuk tidak menyentuh makanan kesukaannya seperti soto, rawon, dan sebagainya. Ia hanya mengkonsumsi sayur dan makanan hasil rebusan, jauh dari sambal dan bahan-bahan yang mengandung pengawet. Termasuk menghadapi rasa sakit, menghadapi sakit penyakit itu butuh keberanian. Ya, kesembuhan ini memang anugerah dari Tuhan. Sebenarnya pekerjaan juga anugerah dari Tuhan, tapi kita juga harus menerimanya dan menjalannya dengan penuh keberanian juga. Gak boleh manja lah gitu ya ibaratnya. Pengobatan udah nggak ada sama sekali. Tapi aku masih minum teratur untuk obat perutku karena ususku sangat terganggu. Usus dan pencernaanku sangat terganggu karena efek dari obat itu. Jadi sampai sekarang aku masih clean eating, makanya kulitku bersih. Jadi nggak ada bensin, nggak ada sambal, nggak ada pengawet, nggak ada bumbu macam-macam, hanya bawang merah, bawang putih, garam tinggi, jadi almost clean dan rebusan. Berat, tapi ya nggak apa-apa. Berarti makanan itu juga harus Semua makanan kegemaranku tidak bisa aku makan. Sego pecel, soto, rawon nggak bisa, belum bisa. Setelah sembuh dari sakit kanker yang dideritanya, Ari Lasso masih membatasi waktunya untuk bekerja. Ia mengaku begitu banyak tawaran pekerjaan yang masuk. Namun ketika itu, ia lebih mengutamakan pemulihan kesehatan fisiknya. Ari Lasso ketika itu hanya bisa menerima 2 atau maksimal 3 pekerjaan ringan dalam sepekan. Di sisi lain, Ari Lasso menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya untuk sembuh tidak lepas dari tingginya dukungan para fans beratnya. Aku seminggu maksimal 2 kali, 3 kali lah kalau ringan kerjaannya. Terus yang mau maaf, yang kafe yang jam 10 malam ke atas aku belum ambil. Iyalah, masih pelan-pelan dulu lah. Masih pelan-pelan dulu lah. Enggak lah, pelan-pelan. Ini aja rada kembung lagi, bro. Ini masih pelan-pelan. Semuanya dijalani pelan-pelan. Nomor 1 kesehatan dulu. Sebelum 9 bulan aku sakit pun kan udah jarang karena pandemi. Dan kemudian aku sakit 9 bulan, bahkan muncul di Instagram aja jarang sekali. Sebulan belum tentu aku postingnya karena memang lagi sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.